Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negeri beton ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan ibadah puasa ini hari. Semoga puasanya sampai sore nanti dan kawan-kawan diberi kesehatan. Dan bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Oke, kita akan membahas sebuah informasi tentang masalah penerbangan ya. Jadi tanggal 1 Mei 2022 ini ada informasi penerbangan yang dimana penduduk non Hong Kong ini boleh memasuki negara ini. Jadi yang bukan penduduk sini atau penduduk lokal ini boleh masuk ke negara ini, baik itu untuk bekerja ataupun untuk liburan. Nah, persyaratan apa saja? Yang pertama nih, kawan-kawan harus membawa hasil tes asam nukleat dengan sampel negatif ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus membooking hotel karantina sebanyak 7 hari. Jika Anda hari ke-6 dites tidak terpapar, Anda boleh keluar di hari ke-7 nantinya. Kalau terpapar, secara otomatis akan dirujuk di rumah sakit di mana nanti Anda dirawat. Oke. Nah, selepas 7 hari, kalau majikan Anda menerima, Anda kembali ke tempat majikan. Tapi kalau majikan Anda tidak menerima karena takut, berarti Anda bisa dikarantina lagi di hotel selama 7 hari. Selama 7 hari nanti Anda tidak boleh keluar dari rumah majikan ya. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, Anda harus membawa suntik VA 2 dosis. Ya, ini syaratnya. Kemudian yang terakhir, sampai di bandara sini nanti Anda bakal dites dengan hasil negatif. Berarti Anda harus dikarantina. Tapi kalau positif atau terpapar, secara otomatis Anda akan dirujuk di tempat lainnya lagi untuk penyembuhan penyakit ini. Oke, informasi tambahan, jika sebuah maskapai ada yang terpapar CO19 atau terinfeksi, jika jumlahnya 5 orang atau lebih, maka maskapai itu bisa dilarang beroperasi atau singgah ke negara ini selama 5 hari. Contoh, Garuda membawa 5 penumpang di dalam pesawatnya dan itu terpapar atau terinfeksi, maka dia sementara tidak boleh melakukan penerbangan rute ke negara ini selama 5 hari ya. Ini oke, ini tambahan informasi kawan-kawan. Sejak pandemi tahun 2018 ya, penerbangan di sini ya ini mengalami kendala juga masalah keuangan ya. Jadi contohnya aja maskapai Cathay. Jadi tahun 2018 Cathay ini melakukan penerbangan atau beroperasi hilir mudik ini sebanyak 427.800 kali, dan total dari penumpangnya ini sebanyak 74 jutaan 2018. Dan saat ini 2021 kemarin ini hanya membawa penumpang sebanyak 1 juta. Jadi dari 74 juta ke 1.300.000-an. Jadi ini yang membuat para maskapai ini melakukan protes lah ya kepada Budi Carry Lam. Kapan sih ini ibaratnya dibuat normal lagi ya, jangan sampai adanya aturan-aturan nanti malah membuat mereka rugi. Jadi banyak banget keuangan mereka yang merosot, pendapatan juga merosot, dan negara ini sebenarnya juga merosot pendapatannya. Jadi banyak banget orang yang didenda-denda itu menambah dari pendapatan negara ini ya. Apakah besok minggu ini kita libur masih aturannya 4 orang, sekali lagi 4 orang dan tidak boleh lebih.
eman-eman uang sampean ada operasi atau dikinja oleh petugas atau enggaknya, tetap usahakan 4 orang tetap memakai masker, hati-hati. Kecuali kalau Anda melakukan olahraga di luar dan berat, ini boleh tidak memakai masker. Tapi kalau Anda duduk-duduk, sekali lagi harus memakai masker ya. Oke, ini yang kedua. Informasi tambahan lagi, tahun 2018 sampai dengan tahun saat ini total yang berpulang ke Tuhannya ini banyak banget ya. Bahkan ada 1.800 jenazah yang belum dikremasi dan masih disimpan di peti es, ya banyak banget ya. Karena kita melihat juga kondisinya bagaimana, terus tempatnya pun ini dalam masa-masa belum normal ya. Jadi ini masih diawetkan ya jenazahnya ya, dan mereka tuh cara mengawetkan jenazah ini sampai membutuhkan es dengan suhu 4 derajat Celcius. Jadi wah itu ya mengerikan juga ya. Kalau di tanah air kita kan langsung dikubur dengan protokol kesehatan juga. Jadi petugasnya harus memakai baju yang benar-benar anti terhadap virus seperti itu. Jadi kalau di sini kan harus diawetkan, nunggu nanti ya. Jadi sebenarnya kasihan juga ya. Oke, selanjutnya kawan-kawan semuanya, kita tahu kondisi di negara ini sejak 2 tahunan ini belum membaik ya. Ini juga berakibat fatal pada kawan-kawan kita. Ini kalau kawan-kawan sering banget membaca berita, melihat berita, kawan-kawan akan mengetahui berita apa saja. Bahkan banyak kawan-kawan kita yang mengalami ini dan juga adanya ibaratnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang pengen menjual barang-barang haram atau serbuk-serbuk ya, tepung lah, itu juga banyak juga yang tertangkap ketika mereka di jalan terus berpapasan dengan patroli Pak Pol, terus mereka melarikan diri atau mereka ketakutan. Jadi itu membuat petugas mencurigai, akhirnya mereka geledah dan menemukan tepung di dalam tasnya mereka. Ya ingat, hati-hati, jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang sengaja mencari orang-orang teman kita untuk dimanfaatkan jualan tersebut ya. Ingat, Anda yang rugi, untung nggak seberapa, tapi Anda yang rugi karena penjaranya bisa seumur hidup. Jadi usahakan hindari, kalaupun Anda OS atau overstay di negara ini, itu menjadi hak Anda. Tapi kalau masalah jualan tepung, serbuk, kalau bisa jangan diikuti karena itu berbahaya ya buat Anda. Ingat, orang rumah, ingat keluarga Anda di Indonesia menunggu Anda. Jadi jangan sampai Anda jualan barang haram tersebut. Oke, kalau kalian juga membaca banyak banget kasus-kasus takib ini banyak banget di dalam berita. Jadi saya bacanya, bahkan kasus ini juga banyak, dan kasus kawan-kawan kita yang dijahati oleh bos ini banyak banget. Kalian membaca berita tiap hari mesti banyak mbak ya berita-berita tersebut ya. Jadi kalau aku pengen membuat informasi atau membacakan berita tersebut, ini bisa aja, pasti ada. Karena apa? Tiap hari mbak ada kejadian seperti itu ya. Jadi kawan-kawan baik-baik aja di sini. Sekali lagi berhati-hati, jangan pulang malam-malam kalau Anda rumah bosnya jauh dari kerumunan. Berhati-hatilah, banyak juga terjadi pembakaran yang dilakukan oleh orang sini sengaja ya, ini juga banyak ya. Sekali lagi, kalau kalian baca berita tiap hari pasti ada ya kawan. Jadi berhati-hati buat kawan-kawan. Semoga kita semuanya sehat selalu, selamat sampai bekerja, selamat nanti sampai berpulang dan berkumpul dengan keluarga kita dalam keadaan utuh, bisa menggunakan hasil dari kerja kita untuk diri kita, untuk masa depan kita, untuk orang tua kita. Kalau yang punya anak, untuk anak. Kalau yang punya suami ya untuk suami, bisa biar buka usaha bareng-bareng ya. Itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan semuanya. Channel ini Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.